Selamat pagi, Pak Heri. Eh, Perkenalkan, saya Kesha Prilianti dengan NIM 205240064. Berikut adalah tugas ujian tengah semester saya, yang di mana saya akan mengangkat teori tentang tindak pidana perbankan. Baik, tindak pidana perbankan itu apa sih? Nah, tindakan pidana perbankan ini merupakan tindak pidana yang secara yuridis normatif diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia. Maksudnya itu seperti apa? Nah, jadi maksudnya itu tindakan pidana perbankan ini tindak pidana yang berkaitan dengan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Bank Indonesia, maupun yang diatur dalam undang-undang lainnya, tapi yang masih mencakup dalam lingkaran bank lah, yang bisa dimaksud seperti itu. Dan apa sih jenis-jenis tindakan pidana perbankan menurut Undang-Undang Perbankan? Di sini terdapat eh, 5 yang saya masukkan, yaitu ada bank ilegal, kerahasiaan bank, pemalsuan, bribery atau suap menyuap, dan ada prinsip kehati-hatian. Apa sih maksud dari bank ilegal? Jadi bank ilegal itu merupakan bank yang dimana berdiri secara ilegal, nggak memiliki izin untuk dia berdiri. Ibaratnya bank itu berdiri diam-diam dari si pemberi izin. Jadi bank ilegal ini bisa disebut simpelnya berdiri tanpa izin. Tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk eh, berdiri hingga itu disebabkan ilegal karena tanpa memiliki izin. Kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank ini ya tentu sangat penting ya dalam dunia perbankan. Apalagi bank, maksudnya itu dari kerahasiaan bank ini, bank itu wajib untuk menjaga rahasia nasabah dalam konteks apapun. Contoh, hari ini si A, si nasabah A nyetor uang kepada pihak bank sebesar 200 juta. Tapi pihak bank harusnya itu nggak boleh membocorkan, tapi pihak bank membocorkan kepada pihak-pihak lain, pihak-pihak luar yang dimana itu tidak keikutsertaannya dalam penyetoran tersebut. Dia membocorkan berapa saldo dari nasabah, berapa rekening yang punya nasabah punya. Nah, itu nggak boleh. Maka dari situ itu disebut kerahasiaan. Semua itu nggak boleh disebarluaskan. Harus di-keep oleh bank tersebut. Pemalsuan. Pemalsuan ini gimana sih? Pemalsuan ini bisa contoh, nasabah hari ini mau setor uang sebesar 300 juta. Namun, pihak bank menggelapkan dana tersebut. Hingga di buku dia tulis eh, 200 juta. Tapi nyatanya pihak bank memasukkan uang dari si nasabah itu hanya 100 juta. 100 jutanya itu digelapkan, entah dikemanakan. Nah, itu adalah pemalsuan. Yang dimana tertulis berapa, namun realitanya itu berbeda dari yang asli. Bisa dibilang simpelnya yang di buku nasabah ditulis berapa, tapi ternyata yang di buku itu adalah palsu. Dan nyatanya bukan 200 juta. Seperti itu. Bribery atau suap menyuap ini maksudnya itu misalnya ada nasabah yang mau nabung hari ini ke bank. Tapi dia nggak mau ngantri gitu loh. Terus dia mau bikin kartu karena kartu dia hilang. Tapi dia nggak mau ngantri dan dia nggak mau ngikutin SOP yang udah berlaku karena alasannya ribet. Dia nggak mau ribet. Nah, jadi dia menyuaplah pihak bank. Nah, itu nggak boleh. Itu masuk ke tindak pidana suap menyuap. Yang dimana seharusnya
dia harus menjalankan SOP yang berlaku dong. Mau bagaimanapun, mau gue kasih lu 50.000 ya, tapi lu bantuin gue tanpa harus antri. Itu nggak boleh ya. Nah, makanya itu termasuk jenis-jenis tindak pidana perbankan juga, kalau menurut Undang-Undang Perbankan. Terus prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini maksudnya yang dimana hmm, semua bank itu wajib menjalankan prinsip kehati-hatian. Tentu di mana-mana kita ketahui perbankan itu menganut benar-benar menggunakan prinsip kehati-hatian dalam semua aktivitas mereka. Nah, jika si bank ini melanggar prinsip ini, bisa menimbulkan kerugian gitu loh. Kerugiannya itu bisa kerugian besar yang masuk ke dalam kategori tindak pidana perbankan. Nah, selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum apa sih yang digunakan dalam tindak pidana perbankan ini? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, itu mengatur apa aja? Mengatur tindak pidana seperti memberikan data palsu untuk memperoleh kredit. Misalnya, dia memalsukan data, yang dimana datanya itu aslinya itu berbeda dengan apa yang diperoleh. Seperti KTP palsu misalnya. Terus menghimpun dana tanpa izin. Nah, menghimpun dana tanpa izin tuh maksudnya gimana sih? Pihak bank itu mengambil dana dari nasabah itu tanpa seizin nasabah. Itu bisa dibilang diam-diam. Terus membocorkan rahasia bank. Nah, membocorkan rahasia bank ini kan kita menganut asas prinsip kerahasiaan ya. Nah, kalau misalnya pihak-pihak yang udah terlibat itu ngebocorin rahasia bank di mana nasabah membocorkan juga dan pihak bank yang bekerja di bank tersebut ngebocorin semua data yang ada di bank hingga itu merugikan bank. Itu bisa masuk ke pasal yang ini, undang-undang dasar hukum yang ini, dan menyalahgunakan jabatan dalam bank. Maksudnya itu seperti apa? Misal eh, ada pegawai bank, dia misalnya bisa dibilang dia adalah seorang direktur bank. Hah, dia ada temannya. Si temannya ini mau membuat debit, kartu kredit seperti itulah. Tapi dia nggak mau mengikuti SOP yang berlaku. Jadi karena dia temannya, dia menyuruh temannya ini untuk ngebantuin dia. Dan temannya ini mau. Dan dia menggunakan jabatan dia. Tapi ada yang komplain pastinya. Nah, si pegawai ini pasti jawab, kan jabatan gue lebih tinggi daripada lo. Gue adalah direkturnya. Jangan ngatur-ngatur gue. Nah, itu nggak boleh. Karena itu adalah penyalahgunaan jabatan. Maka dasar hukum inilah yang akan berlaku. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan tentang perubahannya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Maksud dari pasal ini itu untuk memberikan kewenangan pengawasan kepada penindakan terhadap pelanggaran di sektor perbankan. Jadi, misalnya ada yang melanggar atau mm, melanggar lah intinya di sektor perbankan yang berhak mengasih wewenang dan pengawasan itu siapa? Ya OJK, Otoritas Jasa Keuangan ini. Berikut ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindakan pidana pencucian uang. Nah, maksudnya ini apa sih dari dasar hukum ini? Kenapa harus ini? Karena nggak bisa dipungkiri ya, pasti yang kita ketahui sekarang ini bank pasti menjadi praktik pencucian uang. Yang dimana terkadang ada bank, orang-orang menyalahgunakan bank itu dengan untuk pencucian uang. Nah, jadi dasar hukum yang berlaku itu apa? Ya dasar hukum yang berlaku itu ya ini, tindak pidana pencucian uang.
Asas perbankan itu apa aja sih? Asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, kerahasiaan, dan asas kehati-hatian, dan juga asas akuntabilitas dan transparansi, dan juga asas perlindungan nasabah. Jadi, asas legalitas ini maksudnya itu adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang udah berlaku. Artinya, suatu perbuatan itu dalam perbankan ini baru dapat disebut tindak pidana kalau udah ada yang atur dalam undang-undang. Misal nih, ada undang-undang atau undang-undang perbankan atau undang-undang tindakan pidana pencucian uang. Nah, asas legalitas ini juga ada di pasal 1 KUHP. Nah, asas kepastian hukum, maksudnya itu apa? Nah, jadi kepastian hukum. Jadi, pasti yang kita ketahui di mana-mana kita pasti butuh kepastian toh, termasuk hukum. Hukum pun pasti membutuhkan kepastian. Nah, jadi asas ini semua tindakan pidana perbankan itu harus diatur secara jelas dalam undang-undang. Tujuannya itu agar si pelaku atau penegak hukum itu atau masyarakat lah nggak nafsirin hukum itu secara sewenang-wenang. Jadi dia nggak nganggap hukum itu kecil gitu loh. Kalau udah ngelakuin kesalahan, dia akan melakukan lagi kalau nggak ada kepastian hukum. Karena dia nganggap hukum itu kecil. Nah, jadi terciptalah asas kepastian hukum ini agar masyarakat tuh kalau udah melakukan kesalahan, dia nggak nganggap hukum itu semata-mata kecil dan melanggar dan sewenang-wenang. Nah, jadi dia akan tunduk akan hukum gitu loh. Nah, asas keadilan. Asas keadilan ini apa? Asas keadilan ini penegakan hukum tindakan pidana perbankan ini harus adil, baik bagi masyarakat, bank maupun negara, maupun orang-orang yang teratas, sedang atau kayak gimana. Nah, nggak boleh didiskriminasi dalam pemberian sanksi gitu loh. Nggak boleh ngelihat besar kecilnya orang. Kalau ya salah, tetap salah. Betul ya betul. Nah, itu asas prinsip keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan tanpa melihat siapapun. Nah, makanya kita punya adagium yang dimana itu via justitia ruat celum. Artinya keadilan harus ditegakkan. Walaupun langit akan runtuh. Dan equality before the law. Yang artinya di semua orang sama di mata hukum, nggak ada yang akan dibeda-bedakan. Nah, asas keadilan itulah yang diperlukan. Asas kerahasiaan, apa sih itu? Nah, ini tuh salah satu asas penting dalam perbankan. Dimanapun itu penting banget, gak cuma di bank. Kerahasiaan itu perlu. Bank juga wajib ngejaga rahasia nasabah, tetapi dalam konteks tindak pidana tersebut dapat dibuka. Misalnya tuh untuk kepentingan hukum, ada penyelidikan kasus pencucian uang atau kredit fiktif. Nah, itu baru boleh dibuka. Tapi kalau lewat dari itu nggak boleh. Kalau untuk kepentingan pribadi itu nggak boleh. Makanya ada asas kerahasiaan. Nah, kalau asas kehati-hatian ini, Bang wajib ngejalanin prinsip ini. Ini paling penting banget. Prinsip kehati-hatian dalam semua aktivitasnya. Nah, kalau Bang langgar prinsip ini tuh, hingga menimbulkan kerugian untuk bank, itu bisa masuk ke dalam kategori tindak pidana perbankan. Contoh, em, ada pemberian kredit tanpa analisis yang betul-betul. Jadi membuat kredit itu macet fiktif dong. Nah, itu ya harus menggunakan asas kehati-hatian. Kalau asas akuntabilitas dan transparansi itu apa? Nah, maksudnya setiap tindakan di sektor perbankan itu harus dapat dipertanggungjawabkan jika ada manipulasi data atau laporan, rekayasa, kan pengeluaran atau bisa dibilang penggelapan lah. Nah, hal tersebut dapat jadi tindakan pidana perbankan ini. Nah, kalau asas perlindungan nasabah ini sendiri, nasabah itu kan adalah pihak yang paling rentan dirugikan dalam kejahatan di bank. Nah, oleh karena itu, asas ini tuh menekankan
kalau setiap aturan tindakan pidana perbankan itu harus ngejamin kalau nasabahnya itu dapat perlindungan gitu loh. Bisa dibilang perlindungan terhadap nasabah. Nah, itu saya juga akan mengaitkan kasus yang berkekuatan hukum tetap untuk ngebuktiin kalau keterkaitan putusan ini dengan teori tindakan pidana perbankan. Saya akan ngejelasin gimana kronologi secara singkatnya dari putusan ini dengan teori tindakan pidana perbankan. Jadi, di sini bisa dilihat, jadi gimana sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ketika si nasabah yang akan membuka tabungan baru di BRI diterima oleh terdakwa satu selaku customer service, selanjutnya dilakukan penginputan data nasabah ke dalam sistem Bank BRI dan dibuatkan buku tabungan dan kartu ATM. Selanjutnya, nasabah itu melakukan penyetoran uang ke dalam rekening nasabah yang sudah tercatat dalam sistem buku tabungan. Namun, nasabah hanya memberikan buku tabungan, sedangkan ATM dengan PIN-nya itu masih standar berupa 2 digit terakhir kartu ATM itu disimpan oleh terdakwa satu. Nah, ATM beserta PIN-nya itu masih standar berupa 2 digit terakhir kartu ATM tersebut itu diberikan kepada si terdakwa dua memindahkan atau ngetransferin uangnya itu yang ada di dalam rekening nasabah. Terus ke dalam rekening penampungan yang udah dibuat atas nama si terdakwa satu dengan juga terdakwa dua. Dengan yang gunain uang nasabah ini kan yang berada dalam rekening penampungan, terdakwa dua digunakan untuk keperluan pribadi mereka, terdakwa satu dan terdakwa dua. Terdakwa satunya itu bernama Vera Maya, sedangkan terdakwa duanya itu bernama Apen Wibowo. Nah, terus bahwa akibat dari perbuatannya mereka berdua ini tersebut kan beberapa nasabah ada uangnya yang dipindahkan atau ditransfer ke rekening atas nama terdakwa satu sama terdakwa dua ini kan tanpa izin nasabah yang bersangkutan mengajukan komplain kepada saksi Riko Wijaya selaku unit Bank BRI-nya tersebut Tanjung Sakti tersebut. Nah, atas komplain nasabah-nasabah tersebut, nah saksi Riko ini memerintahkan terdakwa satu dan kedua ini untuk menyelesaikan komplain tersebut. Untuk menyelesaikan komplain dari nasabah-nasabah tersebut, dilakukanlah oleh Bank BRI terkait kerugian yang dialami oleh Bank BRI saat itu setelah dilakukan verifikasi oleh tim ad hoc-nya mereka adalah melakukan pergantian dana nasabah dengan pribadi mereka. Nah, bahwa uang nasabah itu yang terdakwa satu ambil itu digunakan untuk membuat bangunan kandang ayam broiler yang ukuran 8 meter kali 50 dan satu unit bangunan rumah pondok berukuran 4 meter kali 4. Sisanya itu digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, bahwa semua uang yang terdakwa dua ambil digunakan juga untuk ngerenov rumah. Satu rumah di Geria Beringin Jaya, dua, dia membeli satu unit sepeda motor merek Yamaha. Nah, eh, dengan STNK atas nama pemilik, yaitu Apen Wibowo itu. Nah, mereka membayar hutang judi online juga, sedangkan sisanya itu digunakan untuk kepentingan pribadi lainnya. Nah, bahwa tanggal 13 Februari 2023, Kepala Cabang BRI kan membentuk tim ad hoc-nya mereka. Hasil investigasinya pendahuluan LHP metode menggunakan serta dilakukan pemeriksaan dan verifikasi. Nah, itu baik verifikasi internal maupun transaksi yang dilakukan terkait para nasabah juga terdapatkan riwayat transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank BRI tersebut. Nah, jadi
Bank BRI itu telah ngelakuin pengembalian terhadap 105 nasabah Bank BRI itu sebesar 5.870 banyak banget. Sebagaimana perhitungan dari tim ad hoc Bank BRI cabang Paragalaram tersebut. Nah, kasus ini bisa dikaitkan dengan teori yang saya bawa tadi, yaitu tentang tindakan pidana perbankan. Jadi dari kasus ini bisa kita lihat eh, mereka itu bisa dikatakan penggelapan dananya si nasabah. Nah, mungkin berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya.